Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini saya akan sharing kepada sahabat semua tentang kendala hambatan yang pernah saya alami di usaha bakso. Nah, jadi buat teman-teman, jangan heran, jangan kaget. Di setiap usaha apapun itu ada yang namanya tantangan, hambatan, rintangannya. Supaya apa? Supaya intinya Tuhan Allah Subhanahu wa taala menguji kita itu untuk lebih dewasa dan lebih menambah keilmuan kita. Tentunya akan diuji dengan berbagai macam masalah. Kalaulah kita lolos dari masalah-masalah tersebut, maka kita akan menjadi makhluk-makhluk yang dewasa, makhluk-makhluk yang mempunyai kekuatan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, dalam merintis bakso pun 1 tahun di awal banyak tantangan hambatan yang saya alami. Diantaranya yang pertama adalah waktu itu saya dipalak oleh preman-preman yang ada di sekitar tempat usaha. Jadi mereka itu meminta jatah ke saya itu sebesar 50.000 per hari. Namun waktu itu saya tidak kasih, saya kasih 50.000 aja sebulan. Itu pun karena memang untuk kebersihan di lingkungan setempat. Kenapa? Kalau 50.000 sehari berarti sampai dengan 1 bulan itu totalnya 1.500.000. Nah, waktu itu saya langsung bertanya ke preman-premannya, siapa kira-kira di sini yang pegang tempat ini atau ketua yang pegang tempat ini. Nah, saya mau langsung ketemu. Jadi biar saya lebih aman dan lebih dekat dengan dia. Nah, ternyata sampai saat ini mereka tidak memberitahu siapa ketua dari preman-preman yang ada di sekitar tempat usaha saya. Dan alhasil beberapa bulan kemudian mereka tetap ingin minta, tapi saya tidak kasih karena memang waktu itu saya berikan jatah parkiran untuk tempat bakso karena memang waktu itu lagi viral. Dan mereka itu mendapat penghasilan sebesar 700.000 per hari 500 sampai 700.000 per hari dari tempat parkiran bakso. Nah, udah mah dapat penghasilan dari parkiran, ini minta lagi ke saya sebagai pemilik bakso waktu itu, minta jatah 50.000 per hari. Nah, waktu itu saya tidak kasih teman-teman. Dan akhirnya berjalannya waktu, preman-preman tersebut pun bosan dan alhamdulillah saya pun tidak ada tindak kekerasan apapun dari preman setempat itu. Dan mereka lambat laun ternyata memang capek sendiri gitu tapi tidak terjadi kekerasan apapun di situ walaupun pernah waktu itu bawa senjata tajam, tapi tidak langsung dikenakan ke saya senjata tajamnya, tidak teman-teman. Nah, terus kejadian selanjutnya di 1 tahun di awal itu saya pun diisukan dengan isu bakso mangkok saya itu ada daging babinya katanya. Nah, saya waktu itu disebut kaget, disebut enggak, saya tidak melakukan hal tersebut. Jadi teman-teman, tipsnya kalau teman-teman ada yang memfitnah seperti itu, tetap tenang, tetap sabar. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalaulah kita tidak berbuat seperti itu, maka nanti ada tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan akhirnya kasus tersebut karena memang berkeliaran di medsos, tidak terjadi keruntuhan terhadap usaha saya. Tapi kalau misalkan memang teman-teman benar saya benar bahwa daging bakso atau bakso yang saya sajikan itu terbuat dari daging sapi, terbuat dari daging babi, maka tunggulah kehancuran dari usaha kita Tapi kalau misalkan kita memang tidak melakukan hal tersebut, tetaplah bersabar, tetaplah diam. Nanti akan ada tangan-tangan Tuhan yang akan membantu kita. Beres dari sana, isu tersebut hilang dengan sendirinya. Kemudian ada juga orang-orang yang waktu itu terus memfitnah saya mulai dari karyawan yang itak, terus mulai dari teman-teman saudara yang memfitnah ke pemilik lahan supaya memang
meninggikan biaya sewa dari tempat yang saya pakai itu, dan akhirnya setiap hari mungkin dihasut ya, dipitnah, yang akhirnya yang punya tanah itu menaikkan harga sewanya ke saya. Dan lama kelamaan memang semakin dipitnah lagi ya, saya tetap diam, saya tetap bersabar, saya serahkan ke Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya saya tidak berdoa apapun ya untuk orang tersebut. Dan di suatu hari waktu itu orang yang memfitnah saya, yang menjelek-jelekan saya ke bos yang punya tempat bakso saya ya, waktu itu meninggal ya teman-teman. Meninggalnya secara mendadak, terpleset ya waktu itu. Tapi ya itu mungkin sudah ajalnya, dan saya tidak ngapa-ngapain beliau gitu. Saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah bereskan semua masalah-masalah saya dari orang-orang yang dolim, dari orang-orang yang khianat terhadap saya dan usaha saya. Cuman itu saja doa saya. Kemudian dari kejadian itu ada kejadian-kejadian yang memang tidak masuk akal ya teman-teman. Masih di 1 tahun pertama saya merintis usaha bakso yang lagi rame-ramenya waktu itu. Nah, ada beberapa kali kejadian aneh. Kejadian aneh yang pertama adalah waktu itu ada beling ya teman-teman, ada beling di dalam bakso ya. Nah, itu kejadian tersebut ditemukan oleh konsumen yang sedang makan bakso. Saya juga nggak tahu itu mungkin apakah keteledoran saya, atau mungkin itu karena memang ada yang sengaja masukin ke dalam bakso, ataupun hal-hal yang memang belum saya pahami ya kejadian tersebut itu. Nah, saya pun wah, kata saya usaha saya mau hancur nih gitu kan. Tapi ya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang ada di dunia ini, kejadian apapun semata-mata adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi, ya Allah, kalaulah hari ini usaha saya sampai di sini, maka saya bertawakal, ya Allah silahkan tutup usaha saya, tapi kalau misalkan jalan tolong bantu saya. Dan alhamdulillah waktu itu kejadian tersebut tidak ramai di medsos ataupun di tempat bakso saya ya, tertutuplah. Tapi tidak berhenti sampai sana. 2 minggu kemudian setelah kejadian beling di dalam bakso itu, terjadi lagi, termakan oleh konsumen yang berbeda. Itu ada paku ya, paku berkarat sebesar binilah panjangnya, itu kemakan lagi teman-teman ya, kemakan lagi sama konsumen. Nah di sana saya jadi bingung, ini kenapa? Apakah ini murni dari kesalahan saya, atau mungkin ini ada tangan-tangan lain yang jahil kepada saya, yang ingin mematikan usaha saya ya, yang ingin memberhentikan usaha saya. Nah dari sana berpikir, bertafakur, oh saya kembalikan lagi ke dalam diri saya, oh mungkin semuanya karena keteledoran saya ataupun kesalahan-kesalahan saya. Mungkin dari segi pemantauan nyitak, atau mungkin dari segi adonan yang kurang memang dilihat dengan baik oleh saya di pihak penggilingan. Nah, tapi saya berhusnudon bahwa itu semua mungkin terjadi daripada diri saya pribadi ya. Terlepas dari itu, hal-hal yang tersebut, atau apakah itu mistis atau bukan bisnis, yang pastinya saya serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya waktu itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada konsumen yang hampir kemakan itu paku, dan saya ganti rugi ya. Tolong jangan disebarkan di media sosial dan media-media apapun. Saya ganti rugi kerugiannya, baksonya nggak usah dibayar kalau memang waktu itu ibu ya. Kalaulah memang ibu merasa rugi dan merasa misalkan ada sesuatu medis ya sehingga menyebabkan luka atau apa, saya bantu untuk ke rumah sakitnya dengan biaya yang saya keluarkan. Tapi waktu itu alhamdulillah si konsumen mengerti ya, karena memang katanya yang namanya usaha itu pasti ada hambatan rintangannya dari sisi kanan, depan, belakang ya. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan kepada saya dengan membuat si konsumen itu menjadi mengerti bahwa kejadian-kejadian tersebut itu adalah di luar nalarnya manusia. Dan saya pun, oh berarti itu bukan dari konsumennya yang sengaja memasukkan paku, entah dari mungkin keteledoran saya, ataupun memang ada seseorang yang sengaja memasukkan paku itu ke dalam
bakso yang saya sajikan. Ya wallahu alam. Nah, terlepas dari kejadian itu ya 1 minggu dari situ tiba-tiba teror-teror yang menurut saya itu aneh ya teman-teman. Jadi di atap-atap rumah saya itu seperti setiap malam itu ada yang namanya batu besar jatuh ya, entah mungkin beberapa puluh kilo itu dijatuhkan langsung ke atap rumah saya ya. Jadi suaranya itu dar seperti gitu. Dan itu hampir setiap malam teman-teman ya. Entah itu mungkin apa gitu, teror gaib atau apa yang saya nggak tahu gitu kan, yang saya nggak paham. Nah, akhirnya dari sana sejak dari teror beling, paku dan seperti jatuhnya batu di atap rumah itu, saya sakit waktu itu sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ya, sakit panas ya, sakit sampai saya tuh susah bangun. Nah waktu itu dan saya berpikir, oh berarti memang ini selain daripada kesalahan pribadi saya, mungkin saja ada orang yang mendatangkan teror gaib ke saya. Karena memang waktu itu dari 1 bulan saya sakit itu, istri saya sering marah-marah, terus istri saya juga sering yang namanya minta cerai gitu ya, maaf ya aib saya kebuka. Dan terus anak juga sakit-sakitan waktu itu ya. Dan akhirnya teman-teman, saya memutuskan waktu itu untuk berobat dulu ya. Saya habiskan dulu berobat untuk menghilangkan penasaran ya, berobat ke dokter, berobat ke memang yang ahlinya lah di bidang, bukan di bidang medis ya waktu itu. Dan ternyata memang kejadian-kejadian itu di luar daripada nalar-nalar manusia ya, banyak-banyak kejadian aneh. Nah 1 bulan dari sana ternyata kejadian itu pun tidak berhenti dari sana. Istri saya sering kesurupan ya teman-teman. Terkadang waktu tengah malam itu langsung seperti ular ya, seperti ular, dan dia ngomong sendiri gitu ya, berjalan di atas keramik atau di atas tembok-tembok rumah ya, dia di atas keramik rumah. Dan itu saya semakin penasaran, oh ternyata mungkin ini yang dinamakan teror gaib. Dan akhirnya waktu itu saya mencoba berobat ke seorang guru spiritual ya, kiai, terus ustadz waktu itu. Dan selang beberapa waktu saya pun dikasih air ya, air ruqyah, air doa. Dan selang beberapa waktu alhamdulillah waktu itu 1 bulan itu tidak ada kejadian apapun. Namun dari 1 bulan tersebut ya, saya sudah beberapa datang ke ahli spiritual. Nah ternyata memang hasilnya, karena memang yang namanya penyakit itu kan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang namanya ahli spiritual, dokter itu mungkin cuman syariat aja. Dan akhirnya saya waktu itu sudah putus asa ya, ke beberapa ahli spiritual saya datangin ustadz ya, dan suruh baca ayat-ayat Al-Quran. Dan waktu itu tetap saja teror-teror gaib itu datang ya. Tiba-tiba istri saya pas mau maghrib itu kesurupan, tempat usaha saya jadi sepi gitu kan, yang tadinya omsetnya meledak jadi ke bawah gitu kan. Nah, dari situ saya bertafakur, oh ada apa dengan usaha saya, ada apa dengan keluarga saya. Saya sudah beberapa kali berobat ke ahli-ahli spiritual, belum ada hasilnya. Ya saya bertawakal waktu itu, dan saya meminta pertolongan ke Allah, bagaimana ya Allah untuk menyelesaikan solusi masalah-masalah saya. Nah dari sana ketemulah saya dengan seorang ahli ruqyah ya. Oke, sahabat, katanya, kalau antum ingin mengobati diri silahkan untuk melakukan ruqyah mandiri, katanya. Nah dari sana saya belajar mulai untuk meruqyah diri saya sendiri, meruqyah istri saya, meruqyah tempat usaha saya. Nah dari sana perubahan mulai terjadi. Yang tadinya istri selalu minta cerai, yang tadinya anak sering sakit-sakitan. Terus ada satu kejadian waktu itu istri sakit panas,
panas banget, pokoknya suhunya tinggi. Waktu itu dikira saya itu penyakit tipus ya atau DBD. Pas saya bawa ke rumah sakit waktu itu, ternyata ketika dicek lab, terus dicek darah, dicek semua ya di fasilitas kesehatan rumah sakit waktu itu, ternyata istri saya itu tidak ada penyakitnya sama sekali. Tapi waktu itu sampai pingsan ya, sahabat semua. Istri saya saking panasnya sampai pingsan. Tapi anehnya, pas waktu sebelum pingsan itu, beliau merintih kesakitan seperti ada suara-suara lain, ya, bukan dirinya, gitu kan ya, yang menantang kepada saya, wah kamu itu anak kemarin sore, gitu kan kalau dibilang bahasa Indonesia itu. Tapi waktu itu ngomong Sunda, ngomongnya seperti ini, wah sia naon wanika aingnya, sia budak kamari, sia ku aing sia dipodaran, sia dileg-leg, katanya seperti itu ya. Jadi kata apa namanya, makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuh istri saya itu ya, seperti ada suara-suara lain itu, kata dia itu, kamu itu masih kecil, tidak punya ilmu apa-apa, jangan pernah kamu mau melawan saya. Nah, seperti itu. Nah dari sana pingsan, langsung panas tinggi waktu itu ya. Saya bawa ke dokter, tidak ada penyakit, suruh bawa pulang lagi. Teman-teman, dari sana saya mulai merenungi diri. Oh ternyata dalam usaha itu, dalam usaha apapun pasti ada yang namanya rintangan, hambatan, dan tantangannya. Waktu itu saya memutuskan stop untuk berobat ke ahli-ahli spiritual ya. Saya coba untuk meruqyah diri saya sendiri. Nah, bagaimana cara meruqyahnya? Ya nanti saya akan berikan tutorial bagaimana saya waktu itu meruqyah diri saya pribadi, sehingga waktu itu kejadian-kejadian aneh pun terjadi pada saat saya meruqyah mandiri ya. Ya kurang lebih waktu itu selama 1 bulan full, dan saya lanjutkan selama 3 bulan. Oke ya sahabat, tonton terus video saya, saksikan bagaimana saya waktu itu meruqyah secara mandiri ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kendala saya atau hari ini sedang dialami oleh teman-teman semua, silahkan bisa menjadi referensi untuk menjadi pemecah masalah dari masalahnya sahabat-sahabat semua ya. Silahkan untuk tonton video saya yang bagaimana caranya saya pribadi meruqyah diri saya pribadi, meruqyah tempat jualan, meruqyah istri, dan meruqyah rumah dan keluarga. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan. Intinya tetap bersyukur, tetap bersabar, tetap semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita bisa berdoa dengan diri sendiri ya, bisa meminta langsung hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukan itu dengan ketulusan hati kita ya, karena Allah akan mengabulkan setiap doa-doa hambanya yang memang ikhlas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.